Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa. Gitu aja teman-teman, gak usah dilanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Tag, ist heiße Aska. Welcome to dunia Aska. Senang sekali bisa menyapa Anda dimanapun Anda berada. Semoga Anda sehat selalu dan jangan lupa menelpon orang tua ya. Karena bagaimanapun kalau orang tua kita masih hidup, kita wajib berbakti. Apa sih yang kita cari di dunia ini selain berkah daripada orang tua ya? Jadi teman-teman, bijaklah membangun hubungan dengan orang tua. Jika ada sesuatu yang retak, maka sebaiknya kita lem saja. Hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana membaca puisi. Apakah ini teknik membaca puisi? Ya, bisa dikatakan begitu jika Anda ingin mengatakannya begitu, tapi jika tidak ingin mengatakannya begitu, it's okay. Nah teman-teman, ini saya punya baju yang luar biasa unik ya. Jadi ceritanya teman-teman, saya pakai baju ini ya, karena di sini juga saya punya namanya itu dari YouTube channel saya ini ya. Bagi Anda yang baru datang ke sini, jangan lupa subscribe ya, subscribe YouTube channel saya, share kepada teman-teman Anda kalau Anda merasa ini bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, ngapain di-share ya kan? Nah, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar setiap biar aduh, ini namanya nih minta tolong sama orang ya, agar setiap video-video saya yang masuk, yang saya upload itu masuk ke notifikasi Anda. Nah, di YouTube channel ini ada namanya, kita punya beberapa ini ya, beberapa bagian lah dari YouTube channel yang dibagi-bagi. Nah, ada puisi. Nah, ini termasuk yang puisi ya. Kemudian ada cerita motivasi dan yang terakhir adalah bahasa atau belajar bahasa. Nah, untuk cerita motivasi teman-teman nih, saya pakai baju yang seperti ini nih ya, pakai sebelah gitu. Nah, motivasi di sini lebih saya kepada motivasi untuk diri sendiri, motivasi untuk menjadi pede, motivasi untuk ya pokoknya kita harus bangga dengan apa yang kita miliki gitu. Jadi teman-teman, saya pakai ini untuk mengajak teman-teman untuk selalu percaya diri, be yourself. Oh ya, baju ini juga pernah pertama kali saya pakai di event besar, yaitu di Pematang Siantar. Itu ada acara pertemuan penyair Nusantara pada tahun 2017 kalau saya tidak salah. Itu saya baca pakai baju ini. Sampai ketika saya mau di dekat panggung itu di stop. Stop! Kau mencuri hatiku. Bukan. Jadi orang tuh nanya kan sebelum kesempatan saya untuk berbicara, kesempatan saya untuk baca puisi nih di depan saya di stop. Hey, what's something wrong with you? Nggak something wrong sih. Bang, ini nih kenapa nih ya? Dari tadi kita tuh nggak tahan pengen nanya kenapa nih bajunya tuh cuma sebelah itunya gitu kan. Ya, I say this is my style because I believe that every single one is unique. Nah, setiap orang itu unik. Tapi untuk menjadi unik itu menurut saya sih tidak gampang ya, susah sekali. Gitu. Nah, di situ saya baca pakai baju ini sampai besoknya ditanya lagi, "Bang, kok nggak dipakai baju uniknya gitu? Kok mana nih bajunya yang ini gitu, yang sepotong gitu?" Di acara lainnya juga, saya diundang menjadi pemateri di Kampar Kiri ya. Kampar Kiri tepatnya di Gema, di Riau juga. Jadi di situ saya pakai ini, orang-orang pada lihat saya. Ya, I don't care lah ya. This is my style gitu. Actually, saya suka fashion. Dan bagi saya, fashion saya itu harus unik gitu. Karena saya pikir saya berjuang menjadi pribadi yang unik. Dan saya pikir ya saya harus mengkampanyekannya gitu ya, harus ya mengajak orang lah untuk senantiasa percaya diri. Nah, ini ada di tangan saya buku. Nah, judulnya ini apa? Mari kita lihat, kita baca ya. Ulang dokon dokon nahu dokon dokoni, pala dokon ko nahu dokon dokoni. Ini bahasa Mandailing ya, bahasa dari ayah saya. Kenapa sih saya harus pegang buku ini? Karena hari ini saya akan membaca puisi di depan teman-teman. Baca puisinya bagus nggak? Nilai sendiri ya, bagus apa enggaknya. Gini, hari ini lebih kepada kayak kita latihan baca puisi gitu, Nah, kita buka dulu ya, karena ini masih baru banget. Ini buku saya yang ke-10 teman-teman. Saya punya buku puisi
Saya kan telah menulis itu sejak 2006. Jadi saya sampai 2020 saya sudah punya 10 buku puisi karya saya. Ini adalah yang terakhir yang berjudul Ulang Dokon Dokon Nahu Dokon Dokoni. Nah, hari ini kita akan baca puisi bersama, belajar baca puisi bersama. Apakah Aska itu bagus baca puisi? Ngapain sih dia ngajarin? Emang dia siapa? Penting banget gitu kan. Ya begini teman-teman, saya memang sudah menulis 2006. Di 2006 itu saya juga pernah menjadi juara 1 membaca puisi se-Sibuhuan. Sibuhuan itu ada di Sumatera Utara, salah satu kabupaten, sekarang nama kabupatennya Padang Lawas. Nah di situ saya juara 1. Nah tapi setelah itu ya saya sering juga baca puisi teman-teman, tapi sering kalah. Jadi saya kayak merasa kalau saya baca puisi itu lebih kepada kayak menghibur orang-orang gitu. Menghibur orang-orang sih. Apakah orang-orang terhibur? Saya harapannya begitu. I want to entertain you gitu. Kalau misalnya kamu tidak terhibur, ya this is my maximum. Maximum action gitu. Inilah aksi maksimal saya gitu. Saya akan membacakan salah satu puisi saya yang ini kemarin saya sempat ada buat video ya di YouTube channel saya, yaitu jalan-jalan ke luar negeri berkat puisi. Yang video 1 menit itu ketika backgroundnya itu adalah Universal Studio ya di Singapura gitu. Nah saya dapat itu tuh, menang itu gratis karena ini masuk 5 besar puisi ini, kemudian puisi ini menjadi juara 1. Nah karena hari ini kita baca puisi, saya tunjukin jelek-jeleknya ya, maksudnya kalau kita biasa nonton video orang baca puisi itu kan kayak udah yang jadi, kemudian yang diedit, kemudian ya pokoknya kita kayak nggak tahu prosesnya gimana. Hari ini kita pakai proses ya teman-teman. Kita baca puisi, kalau jelek kita ulang-ulang. Siap? Are you ready guys? Iya, pembukaan saya ini saya kan sebelum ke Singapura itu ketika terpilih menjadi 5 besar, saya tuh harus latihan. Saya latihan bersama Kak Siti Salma. Kak Siti Salma ini penyair di Riau luar biasa. Punya dapur Salma juga ya, punya kafe sendiri gitu. Nah beliau ini memang dari dulu tuh vokal sekali, membaca puisi itu keren banget ya. Pokoknya keren banget lah gitu. Jadi beliaulah yang melatih saya. Ketika beliau melatih saya tuh nggak percaya diri. Padahal saya tuh kayak biasa nyemangati orang, percaya diri dong, percaya diri gitu. Tapi kayak, aduh, kayaknya lagi gimana ya ketika itu. Saya punya pekerjaan yang cukup sibuk ketika itu. Dan waktunya tuh kayak jor-joran. Nah pulang kerja itu malam, kayak maghrib gitu kan. Terus latihan gitu, capek banget gitu, nggak fokus. Dan saya merasa kayak, saya memang nggak pernah benar-benar latihan ya baca puisi itu. Saya memang nggak punya mentor baca puisi, saya juga tidak pernah gabung di teater gitu, nggak pernah yang seperti itu gitu. Tapi saya salut sih ketika orang bisa olah vokal lah, inilah itulah gitu. Nah jadi diajarilah saya baca puisi ini. Jadi ketika itu kok kebanyakan jadi ya udah jadian aja kita. Sarangyo. Nah itu ya, makanya saya ketika nggak tahu lagi harus gimana nih, saya bilang ya udahlah, biarlah saya kerja sendiri aja, saya usahakan sendiri gitu. Tapi kemudian saya menonton video-video bagaimana orang-orang yang menang di Hari Puisi Indonesia. Saya menonton pembacaan puisi Ngaben yang dibacakan oleh Nana Rizky ketika itu ya, pada tahun 2000 berapa tuh? 2014 kalau saya tidak salah. Saya nonton juga Hanif Muiz. Abdul Hanif Muiz namanya, saya lupa. Itu juga, beliau juga pernah juara 1 Pixie Mida. Jadi saya nonton itulah. Dan saya nonton yang lainnya. Tapi yang ingin saya peragakan di sini adalah hasil saya menonton daripada Asrizal Nur, pemilik panggung seni Asnur, Asrizal Nur ya. Jadi beliau itu membaca puisi Tam-Tam Buku. Tam-tam buku sederet tiang paku patah dinding patah paku ya gitu kan. Tapi kayak gini, bukan kayak nangis gitu. Tam-tam buku sederet tiang paku patah pendek mata paku anak belakang tangkap satu. Tam-tam buku, pokoknya gitu, pokoknya terakhir itu kayak nangis. Nah kita coba kan dengan punya saya ya. Jadi saya kayak nggak tahu bagaimana cara memulainya. Jadi saya itu ya udahlah, buatlah kayak gitu, kayak kita tekniknya kita pakai gitu. Ntar kita beresin dulu kameranya. Oh lemah
si promau. Kayaknya bukan kayak gitu deh. Kita kayak harus menggunakan suara kayak perempuan gitu ya. Kayak maksud kayak perempuan, kita kayak harus kayak anak-anak lah ya. Ulang dulu. Olema, olema, tanda si promau. Olema, olema, tanda si promau. Olema, olema, tanda si promau. Jika kau memilih berhenti menjadi ibu. Karya Muhammad Asqalani NST. Seorang ibu penanam ubi dan tebu memeluk lututnya sendiri, tidur di dipan papan lapuk berlubang dalam lengang. Ia menyelam ke dalam linang, air matanya membentuk wajah kanak-kanak. Wajah anak-anaknya yang puluhan tahun lalu berlari-lari di depan laman rumah. Salah. Salah kata-katanya. Tuh, tunggu dulu. Dalam lengang, ia menyelam ke dalam linang, air matanya membentuk wajah kanak-kanak. Wajah anak-anaknya yang puluhan tahun lalu berlari-lari di laman depan rumah. Bermain oloma, ciciaga, bersecepat memungut guguran bunga tanjung atau menangkap daun-daun durian menjelang hujan. Anak-anaknya, aduh nih tunggu salah. Anak-anaknya telah dewasa, hijrah ke kota dan berumah tangga. Sedang suaminya yang pergi ke ladang Tuhan memetik janji, memilih setia dengan cara tak kembali, hilang dari ruang-ruang percakapan manusia, tapi kerap datang berbincang dalam raung doanya yang tak kunjung tua dan selalu disiram mistik air mata. Kayaknya kurang mistik deh, namanya mistik air mata. Coba kita ulang lagi ya. Sedang suaminya yang pergi ke ladang Tuhan memetik janji, memilih setia dengan cara tak kembali, hilang dari ruang percakapan manusia, tapi kerap datang berbincang dalam raung doanya yang tak kunjung tua dan selalu disiram mistik air mata. Setelah dua ayamnya beranak pinak puluhan kali dari generasi ke generasi, kini tinggal kandang sunyi, tanah merah gundukan penuh ani-ani. Pernah
Tetangga memukuli salah satu ayamnya yang hampir dewasa sampai mati. Telur tergeletak di dekat bangkai ayam. Untung yang malang. Ibu menyimpan rapi api di lemari dada. Ketika seorang anaknya pulang, ibu akan membuka lemari dadanya. Hangat pun menggurita di seluruh ruang rumah. Ibu menggeliat dalam tidur yang hikmat. Daun telinga ibu serupa gua semesta yang hafal suara langkah anak-anaknya. Ketika ibu mandikan lembar telinganya, dengung daun hidup menggaung. Oh, jelek kali. Kita ulang ya. Aduh. Ketika ibu mandikan lembar telinganya, dengung daun hidup menggaung. Ibu tahu satu dari seluruh anak hatinya terluka. Sebenarnya ibu hendak membunuh firasat buruk itu, tapi ia begitu taat pada tanda-tanda semesta. Biarlah anak-anakku menderita di dunia, tapi tidak hingga ke surga, bisik ibu ke telinganya sendiri. Ya, mungkin saatnya ibu pergi, karena ibu takkan kekal di bumi. Ibu tahu Tuhan Maha Adil menyembunyikan surga dan memunculkan neraka. Iblis penguasa para pendusta anak-anak suci yang lupa membasuh kaki ibunya. Dah, anggap aja bagus ya. Ada malaikat pembawa segala kabar gembira datang membawa ibu bermata cahaya, keningnya bercahaya. Di ladang segala mungkin, ubi menjadi cahaya, tebu menjulur cahaya, ayam mengepak cahaya, bunga tanjung gugur cahaya, daun durian menyirip cahaya, tetangga bertubuh cahaya. Kesedihan butir-butir cahaya. Oh, kurang sedih. Kita ulang. Kesedihan butir-butir cahaya. Masih kurang juga. Coba kita main lagi. Kesedihan butir-butir cahaya. Nah, ini kita anggap aja lanjut ya. Ayah menggenggam telur cahaya. Telur itu pecah. Kami keluar menjadi seluruh anak-anak agama. Yeay! Kok iya? Belum. 2019. Kita ulang lagi. Ayah menggenggam telur cahaya. Telur itu pecah. Kami keluar menjadi seluruh keyakinan anak-anak agama. 2012, 2019. Yeay, akhirnya selesai juga nih pemirsa. Nah, karena saya bilang tadi saya baca puisi ini kan untuk hiburan, jadi jangan terlalu gimana-gimana ya. Nanti kalau kamu ngambil baca puisi seperti saya, takutnya kamu kalah. Oke, terima kasih banyak telah menonton video ini. Mudah-mudahan menghibur dan mudah-mudahan Anda berbahagia. Dan jangan lupa ya, Anda membaca puisi itu ada gini. Saya pernah dengar bahwasanya yang kayak suara saya kan kayak suara perempuan, tapi kalau kita baca puisi itu kayak harus dari dalam. Kayak tadi yang kita pertama contohkan itu kan aku ini gitu. Tapi kita yang tadi itu pas saya baca puisi nggak kayak gitu. Harusnya kan kayak gini. Dari dalam ya, ini dari dalam ya. Seorang ibu menanam ubi dan tebu, memeluk lututnya sendiri. Tidur di depan papan, lapuk berlubang. Udah, nanti lebih bagus pula daripada yang tadi. Kacau ini. Oke teman-teman, itulah tadi
cara pembacaan puisi yang mungkin bisa menghibur Anda. Jangan lupa ketika Anda baca puisi, suara dari dalam, dan kemudian wajah ekspresinya dimainkan, dan Anda harus larut ke dalam ceritanya. Apakah saya dulu pas juara 1 di Singapura itu baca puisinya gitu? Ya enggak lah, secara ini kan kita kayak gimana ya? Kemarin itu ya saya latihan lah ya kan, pasti latihan, ada persiapan, terus puisinya juga saya hafal biar pas di depan itu kayak kita kayak nggak nyari-nyari teks. Kayak tadi saya kan sempat nyari-nyari teks ya. Ya udahlah, ya sudahlah. Oke, demikianlah tadi pembacaan puisi yang spektakuler. Nah, jangan lupa jika Anda pertama datang ke sini, wah harus sopan-sopan, harus baik-baik nih. Mau dapat subscribe enggak? Rapi-rapi nih, maaf. Ya. Jika Anda pertama kali datang ke sini, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan jangan lupa loncengnya dibunyikan agar selalu Anda tidak ketinggalan video-video yang saya update apa upload gitulah pokoknya. Ya, super thank you pemirsa. Kenapa sih harus ada dunia aska? Karena saya percaya saya punya setitik kebaikan itu akan menjadi menyebar di seluruh dunia. 2000 tahun kemudian nggak apa-apa, yang penting sekecil apapun kebaikan kita harus semangat. Bye bye.